Bab 259. Memecahkan jurus ilusi dalam sedetik. Kimura Musashi yang masih terjebak dalam kesedihan dan rasa bersalahnya masih belum tersadar. Meski sekarang ia sudah mengetahuinya bahwa semua itu hanyalah ilusi. Namun, semua itu terlalu nyata. Ingatan di mana ia yang membunuh putranya sendiri sungguh melekat dalam ingatan Kimura Musashi. Sangat menderita. Beberapa saat kemudian, tenggorokan Kimura Musashi baru bergerak pelan dan berujar. Sebenarnya bagaimana kamu melakukannya? Segala hal yang terjadi tadi. Ia sungguh tidak memahaminya. Hal ini sungguh mengerikan. Padahal dunia ilusi ini adalah buatannya. Padahal ialah dewa dari dunianya ini. Mengapa mendadak disebut oleh orang negara Long ini? Kimura Musashi tidak mengerti. Louis Lu tersenyum berujar. Jurus ilusi yang kalian maksud hanyalah semacam jurus biasa bagi kultivator negara Long kita. Kultivator. Kimura Musashi menjadi serius dan tersenyum pahit berujar. Ternyata kamu seorang kultivator. Pantas. Untuk kultivator negara Long. Kimura Musashi pernah mendengarnya. Katanya merupakan segerombolan orang yang mempermainkan segala jurus dan sihir hingga kelas tertinggi. Bahkan kultivator yang kuat juga bisa memecahkan rahasia alam dan juga menguasai kelahiran. Hebat di atas hebat, tentunya. Kimura Musashi hanya pernah mendengarnya saja. Namun ia belum pernah bertarung dengan kultivator negara Long. Jadi saat ada sebuah rumor mengatakan, jurus ilusi yang paling dibanggakan Liga Ninja hanyalah sebuah kemampuan biasa dalam kultivator. Kimura Musashi pun hanya meremehkannya saja. Hingga hari ini, ia percaya setelah melihat jurus Louis Lu. Ternyata kultivator negara Long benar-benar begitu mengerikan. Sebenarnya dunia ilusi sekarang ini adalah buatanmu atau kamu? Setelah terdiam beberapa saat, Kimura Musashi bertanya dengan sedikit tidak terima. Tentu saja buatanmu. Hanya saja aku memakai sedikit jurus. Agar kamu melupakan bahwa kamu adalah penguasa dari dunia ini. Dan aku juga memakai jurus ilusi berat di dunia ilusimu. Usai Louis Lu mengatakan ini, Kimura Musashi pun langsung menarik nafas dingin. Di dalam dunia orang lain memakai jurus ilusi berat kepada orang lain. Untuk serangan seperti ini, ia benar-benar tidak pernah mendengarnya. Kultivator negara Long ini sungguh mengerikan. Kini Kimura Musashi mana ada pikiran lagi untuk membalas dendam. Dirinya pun seketika dibuat tertegun. Saat ini, Louis Lu berujar datar. Tentu, jika aku ingin memecahkan jurus ilusimu, itu juga merupakan hal yang sangat mudah. Tubuh Kimura Musashi lagi-lagi gemetar. Setelah ragu lama, ia pun berujar dengan perasaan rumit. Jika kamu bisa memecahkan jurus ilusiku, aku tidak akan mempermasalahkan kamu yang telah membunuh putraku. Dari semua jurus ninja, ia paling pandai dalam jurus ilusi. Jika Louis Lu bisa memecahkan jurus ilusinya dengan mudah, ia yang ingin lanjut balas dendam tentunya juga menjadi sangat sulit. Tambah satu lagi. Selesai Kimura Musashi berkata, Louis Lu malah tertawa berkata, bagaimana kalau kamu menjadikan aku sebagai majikanmu? Jika aku memecahkan jurus ilusimu, menjadikan kamu sebagai majikanku. Kimura Musashi terdiam sesaat. Kultivator negara Long ini tidak hanya membuat dirinya tidak dapat membalas dendam, bahkan juga bisa-bisanya menyuruhnya menjadi anak buahnya. Orang ini sungguh sombong. Kimura Musashi tentu saja tidak merasa senang. Louis Lu menambah lagi. Sedetik. Aku akan memecahkan jurus ilusimu. Jika aku berhasil melakukannya, kamu menjadikan aku majikanmu. Bagaimana? Kimura Musashi adalah wakil ketua Liga Nasional Jepang. Posisi ini tidaklah rendah. Jika ia mampu mendudukinya, maka ia sama saja sedang menguasai arah Liga Ninja tersebut.
Ini juga merupakan pikiran yang tiba-tiba terbesit dalam otak Louis Lu. Ia sama sekali tidak peduli dengan Liga Ninja Jepang. Lain kali ada kemungkinan besar juga di mana ia tidak akan berkaitan lagi dengan organisasi ini. Asal kekuatan organisasi ini tidak memasuki negara Long. Namun jika bisa menguasainya, lebih baik daripada tidak ada apa-apa. Awalnya Kimura Musashi merasa sangat tidak senang mendengar Louis Lu ingin dirinya menjadikannya majikan. Namun mendengar kalimat terakhir ucapan Louis Lu, ia malah sangat terkejut, memecahkan jurus ilusinya dalam sedetik. Apakah ini yakin sedang tidak bercanda? Melalui pertarungan tadi, Kimura Musashi sudah mengakui bahwa kemampuan Louis Lu ini sangat hebat dan aneh. Namun jurus ilusinya tidak mungkin selemah itu. Bukan. Kimura Musashi tentu saja tidak percaya akan ucapan Louis Lu. Meski tidak percaya, tapi Kimura Musashi juga tidak sebodoh itu langsung menerima Louis Lu begitu saja. Lagi pula ia bukan anak muda yang mudah semangat dan langsung memanas ketika mendengar pancindang orang. Louis Lu juga tidak buru-buru sama sekali. Tunggu Kimura Musashi memahami semua ucapan itu. Ia baru lanjut berkata, kalian boleh bertaruh lebih besar lagi. Kalau aku tidak mampu melakukannya, kamu boleh membalas dendam untuk putramu sendiri. Aku tidak akan melawan balik. Benarkah? Mata Kimura Musashi seketika melemparkan dua tatapan dingin. Ia tentu saja ingin membantu putranya membalas dendam. Hanya saja kemampuan lawannya terlalu kuat, sehingga membuatnya sementara melupakan untuk membalas dendam. Tapi kalau Louis Lu tidak memberontak, ia masih ada harapan untuk membalas dendam. Louis Lu mengangguk berkata, tentunya. Aku ini selalu berjanji dengan apa yang aku katakan. Kamu terima atau tidak? Kimura Musashi terdiam sesaat, kemudian memutuskan untuk bertaruhan. Maka itu mengangguk berkata, baik, kalau gitu aku ikut bertaruhan. Aku harap kata-katamu dapat dipercaya. Pecah. Baru saja selesai berkata, ia mendadak mendengar Louis Lu yang berteriak kencang. Bulan merah di atas langit juga pecah menghancur bagai terbentuk dari kaca. Dalam sekejap waktu, dunia ilusi itu hancur. Jurus yang mengerikan sekali, sehingga membuat Kimura Musashi terdiam di tempat, tidak dapat berkata-kata. Ia benar-benar menggunakan sedetik saja. Bukan, bahkan tidak sampai sedetik. Ini mah hanya sekali kedip mata saja. Bersambung.